sekali dia ya. Banyak tertawa bikin awet muda. Ungkapan ini tentu tak asing lagi terdengar di telinga kita. Dan tak cuma sekedar mitos belaka, karena faktanya tertawa dapat meningkatkan hormon endorfin yang dapat mengurangi stres dan meringankan ketegangan otot-otot di wajah. Halo, kalau boleh tahu nanti perannya tuh jadi... Boleh dong, boleh. Berbagai penelitian pun telah membuktikan bahwa tertawa dapat mengurangi rasa nyeri, menimbulkan rasa bahagia, hingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Karenanya, tak sedikit yang meyakini tertawa bukan hanya sekedar aktivitas normal biasa, melainkan sebuah ritual alami tubuh yang dapat memperpanjang harapan hidup manusia alias panjang umur. Benarkah demikian? Bagaimana pula yang terjadi saat seorang menangis? Ada yang ngegeter tapi ditahan. Kalau misalkan aku lihat video lucu di handphone gitu sih, kayak hahaha, kok orang ada aja ya kelakuannya kayak gini, kayak nggak habis pikir. Aku biasanya ngakak banget tuh kalau aku lagi ketemu sama teman aku sih. Karena dia tuh kalau misalnya kita lagi ngumpul, lagi ngobrol, dia tuh bener-bener yang kayak jago banget mengimpersonate orang gitu loh Kak. Saya akan manggil bintang tamu saya yang sangat luar biasa sekali. Bintang tamu ini adalah salah satunya adalah dokter yang jago soal urusan Secara harfiah, tertawa adalah reaksi psikologis dari anggota tubuh tertentu karena mendengar, mengalami, atau merasakan hal-hal yang dianggap lucu. Salah satu reaksi yang paling mudah terlihat yaitu munculnya suara khas tawa dari mulut seseorang. Baik jika sedang tertawa pelan maupun tertawa lepas. Gua merasa kayaknya diri gua makin kesini makin kesono ya. Makin kesini makin kesono. Ahli syaraf dan neurologi menyebut aktivitas tertawa tidak hanya sebagai bentuk ekspresi puas dan gembira saja, namun juga bisa mengundang banyak manfaat kesehatan bagi tubuh. Saat tertawa lepas, respon stres akan meningkat, namun kemudian turun kembali. Ditunjukkan dengan detak jantung akan meningkat dan langsung menurun seketika. Kondisi ini menciptakan perasaan yang melegakan dan memberikan sensasi relaksasi pada tubuh. Karenanya pula, tertawa bisa menjadi salah satu obat terbaik untuk mengatasi stres dan depresi. Apalagi tertawa dapat memicu pelepasan hormon endorfin yang dapat mengurangi rasa sakit sehingga tubuh terasa lebih baik dalam mengatur dan memproses emosi. Ada suatu reaksi kimia yang terjadi yang mana nantinya akan menimbulkan sebuah akan meningkatkan suasana hati, akan mengurangi nyeri, meningkatkan kekebalan tubuh ya. Itu biasanya pada saat tertawa akan mengurangi produksi hormon yang memicu stres. Tak hanya berdampak positif pada sistem kejiwaan dan hormonal saja, tertawa rupanya juga bisa menunjang kebugaran fisik, bahkan pada beberapa organ vital dalam tubuh. Dalam sebuah studi medis tahun 2009, para peneliti medical hypothesis menemukan manfaat tertawa bagi kesehatan jantung dan sistem kardiovaskular. Bahkan para peneliti menyebut tertawa sebagai bentuk olahraga alami yang tidak disadari. Pasalnya, saat tertawa, aliran darah seseorang menjadi lebih baik dan secara tidak langsung pula melatih otot diafragma serta membantu kontraksi otot perut dan bahu. Detak jantung pun menjadi terlatih sehingga fungsinya lebih terjaga. Kalau tertawa bisa begitu bermanfaat, bagaimana dengan menangis yang menjadi lawan dari tertawa? Ternyata, meski tertawa dan menangis terlihat berbeda dari bentuk ekspresi yang ditimbulkan, namun keduanya memiliki reaksi kimia yang sama. Kedua aktivitas ini ternyata sama-sama dapat menghasilkan hormon pengurang stres dan ketegangan. Jadi, menangis pun bisa menjadi bentuk olahraga alami tubuh yang juga tidak disadari aktivitasnya. Tertawa dan menangis akan menghasilkan manfaat yang maksimal dan sempurna jika keduanya bisa terjadi secara dinamis dan seimbang. Nah, kalau pada orang yang sedih tuh biasanya justru hormon pemicu stresnya malah keluar gitu. Namun pada akhir menangis itulah nanti yang sama, yaitu apa?
pengurangan kadar hormon pemicu stres saat dia sudah tertawa atau dia berhenti menangis, sudah mulai lega, dia akan hormon yang bikin senang ya, contohnya endorfin itu akan keluar. Lalu bagaimana sebenarnya rahasia di balik efek menyehatkan yang bisa ditimbulkan tertawa ataupun menangis? Meski tertawa dan menangis terlihat sebagai aktivitas yang sederhana, namun kinerja keduanya terbukti dapat mempengaruhi hampir seluruh sistem kerja organ tubuh manusia. Yaitu dengan cara mengirimkan sinyal ke otak agar bisa merangsang efektivitas kerja beberapa organ vital tubuh seperti jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Stimulasi otak itu nanti ke paru-paru. Paru-paru itu akan mengeluarkan oksigen lebih banyak daripada biasanya, sehingga pita suara itu akan mengeluarkan sebuah suara seperti hahaha, hohohoho atau terhisak-hisak ya. Saat si organ paru-paru itu lebih mengeluarkan oksigen ya, si jantung itu akan memompa lebih cepat. Yes, memompa lebih cepat. Jadi otak berpengaruh saat kita menangis dan tertawa. Karena fungsinya ini, tak heran jika dalam dunia kedokteran, tertawa dan menangis juga menjadi bagian dari media terapi dan penyembuhan. Terutama pada pasien dengan gejala gangguan seputar kejiwaan dan juga keluhan organ dalam. Durasi tertawa dan menangis seseorang secara langsung dapat menjadi indikasi tingkat imunitas atau kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Jadi saat kita tertawa atau berhenti menangis ya, itu akan meningkatkan sebuah imunitas kita. Jadi ada juga untuk tertawa atau bergembira ya, itu akan mengurangi sensasi nyeri. Ya, jadi bisa dipakai terapi tuh. Ya, jadi bisa meningkatkan suasana hati, meningkatkan kekebalan tubuh. Biasanya orang yang lebih ceria, biasanya kekebalan tubuhnya lebih bagus. Saya adalah penunggu hatinya Dek Puspa Dewi. Dek Puspa Dewi. Bih, baju udah matching tuh pikiran. Jika tertawa dan menangis terbukti bisa mempengaruhi kesehatan, lantas benarkah efek keduanya bisa membuat wajah tampak awet muda? Anggapan ini tidak sepenuhnya salah. Selain bisa mempengaruhi kinerja organ dalam tubuh, tertawa dan menangis secara otomatis juga dapat menstimulasi jaringan otot, terutama pada bagian wajah dan leher. Otot atau yang selama ini dikenal masyarakat dengan istilah urat, jika secara rutin berkontraksi dengan baik, maka dapat melancarkan peredaran darah dan membuat jaringan kulit di sekitarnya menjadi lebih kencang dan halus. Karenanya, secara tidak langsung dapat meminimalisir tanda-tanda penuaan dan wajah pun terlihat berseri alias tampak awet muda. Kenapa kamu tega memperlakukan papa seperti ini? Tidak, Oma. Kenapa jadi Asiani tuh di situ? Nah, saat kita tertawa, otomatis kontraksi otot muka ya akan lebih berkontraksi, dan otot-otot lain di bawahnya justru lebih berelaksasi. Makanya saat kita sedang berjalan sangat sulit sekali kita berjalan lurus dengan kondisi tertawa. Berkembang nggak lebih bagus daripada itu. Meski punya manfaat bagi tubuh, namun tertawa dan menangis hendaklah tidak dilakukan secara berlebihan. Tertawa dan menangis di luar batas wajar dan tidak terkontrol, bukan tidak mungkin, justru akan menjadi bumerang, yaitu dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Dengan tertawa atau menangis tadi, kita lebih bisa menjaga kondisi tubuh tadi kita, gitu ya. Orang yang jarang tertawa atau menahan kesedihan, ya, biasanya hormon-hormon pemicu stresnya akan jauh lebih banyak dan lebih memanjang, sehingga akan terjadi apa? Resiko stres yang berkelanjutan, resiko depresi kronis itu nama. Kalau misalnya otot dilakukan secara berlebihan, tentu juga tidak baik ya. Pada prinsipnya di otak itu akan tetap mengeluarkan hormon-hormon pemicu atau hormon-hormon yang akan meningkatkan mood. Bagaimanapun, sesuatu berlebihan tentu membawa efek yang buruk bagi jiwa maupun raga seseorang.
Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa terlalu banyak tertawa pun bisa mengeraskan, bahkan mematikan hati. Dengan kata lain, hati akan sulit menerima kebenaran dan selalu berlawanan dengan kebaikan dan kelembutan. Jadi, sudahkah Anda tertawa atau menangis hari ini?